Umpan balik akan terasa seperti kritik, dan kemampuanmu mengolahnya menentukan kecepatan tumbuhmu. Ada sebuah cerita yang suka kita yakini tentang pertumbuhan. Rasanya mulus. Seperti tanah liat yang berubah menjadi vas di tangan yang terampil. Tapi kenyataannya, jarang sekali segentle itu. Pertumbuhan yang sesungguhnya seringkali diawali oleh sebuah retakan. Pecahan. Suara dari sesuatu yang kita kira kokoh, akhirnya pecah. Kamu bangun. Ada sebuah peta di dalam benakmu. Peta tentang siapa dirimu. Aku kompeten. Aku PK. Aku pendengar yang baik. Kamu menjalani hari dengan panduan peta ini. Nyaman. Familiar. Lalu, seseorang mengucapkan sesuatu. Seorang rekan, teman, seseorang yang melihat medan hidupmu dari sudut berbeda. Mereka menunjuk sebuah titik di petamu dan berkata, dengan lembut atau tidak. Di sini. Bagian ini salah. Kamu bukan pendengar yang baik. Kamu suka memotong pembicaraan. Dan di momen itu, ia tidak terasa seperti koreksi. Ia terasa seperti pembongkaran kecil. Perutmu mengencang. Nadimu berdetak cepat, penuh pertahanan. Sebab mereka bukan hanya mengkritik tindakanmu, rasanya mereka sedang mengkritik sang pembuat peta. Inti dari dirimu. Itulah fakta brutal yang pertama. Umpan balik terasa seperti kritik karena, pada awalnya, kita tak bisa memisahkan tindakan dari identitas. Kitalah yang membangun petanya. Serangan pada peta, terasa seperti serangan pada sang pembangun. Jadi kini kau duduk, dengan pil pahit itu di genggaman. Ada dua pilihan. Bisa kau ludahkan. Selimuti diri dengan alasan-alasan yang menghangatkan. Dia sedang punya hari buruk. Dia cemburu. Dia cuma tak paham gairahku. Atau, kau telan. Inilah bagian tersulit. Proses mengolahnya. Ia bersifat internal, berantakan, dan membutuhkan mu sendiri untuk menguraikannya. Kau harus menyaring cara penyampaiannya, yang mungkin keras, mentah, kikuk, untuk menemukan butiran kebenaran di dalamnya. Sebab inilah fakta mentah dan tak kenal kompromi yang kedua. Semakin menyakitkan sebuah umpan balik, semakin besar kemungkinan ia menunjuk pada kebenaran yang sudah kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Rasa sesak di dadamu itu? Itulah gesekan dari sebuah kebenaran baru yang tak nyaman, yang berusaha masuk ke dalam puzzle citra dirimu yang lama dan nyaman. Proses ini mengajukan pertanyaan yang menggetarkan, bagaimana jika mereka benar? Jika kau memilih untuk mengolahnya, sebuah alkimia pun dimulai. Disinilah ceritanya berbelok. Umpan balik, kritik, kata-kata keras itu, berhenti menjadi anak panah yang ditembakkan ke arahmu, dan mulai menjadi bahan baku. Bayangkan umpan balik terkeras dan paling berguna yang pernah kau terima. Yang akhirnya, dengan enggan, kau terima. Ia berubah menjadi sebuah kompas. Bukan yang menenangkan, tapi kompas yang dengan tak kenal lelah menunjuk ke utara, menuju versi dirimu yang tertinggi dan terberat, tak peduli cuaca seperti apa yang kau inginkan. Inilah kebenaran yang sering kita hindari. Kecepatan tumbuhmu tidak ditentukan oleh banyaknya pujian yang kau terima, tapi oleh kapasitasmu untuk memetabolisme nutrisi di dalam kritik. Pujian adalah gula. Ia energi, terasa menyenangkan. Tapi kritik adalah protein. Ia bahan pembangun. Ia yang kau gunakan untuk memperbaiki, menguatkan, dan membangun kembali apa yang rusak. Kau tak bisa membangun otot tanpa terlebih dahulu merobek seratnya. Kau tak bisa mendapatkan kebijaksanaan tanpa pertama-tama mengakui bahwa kau pernah kekurangannya. Dan suatu hari, kau menyadari sebuah perubahan. Rekan yang sama memberikan masalah lainnya. Dan alih-alih dinding panas yang membubung di dada, kau merasakan sebuah keingintahuan. Sebuah hentakan, klik. Peta di benakmu bukan lagi artefak rapuh yang sudah selesai. Ia adalah dokumen yang hidup. Kau tetap sang pembuat peta, ya, tapi kini kau menyambut para penyurvei lainnya. Inilah fakta terakhir yang membebaskan.
Saat kau berhenti mendengar serangan dan mulai mendengar data, kau membuka kunci sebuah kekuatan super. Kau menjadi mesin pembelajaran. Kau bergerak lebih cepat karena tak lagi menyia-nyiakan energi untuk mempertahankan benteng. Kau sedang menjelajahi sebuah perbatasan baru. Mereka yang memberi umpan balik mentah dan jujur, meski disampaikan dengan buruk, tidak lagi menjadi kritikusmu. Mereka adalah pemandumu. Mereka adalah orang-orang yang cukup peduli untuk memberitahumu ada sisa makanan di gigimu, sebelum foto penting diambil. Mereka menyerahkan kertas amplas yang menghaluskan sisi-sisi kasarmu, meski gesekannya, untuk sesaat, terasa membakar. Maka, biarkan ceritamu bukan tentang sebuah bejana yang tak retak dan sempurna, tapi tentang bejana yang telah retak, dan diperbaiki, lagi dan lagi. Setiap pecahannya diisi dengan emas dari pelajaran yang didapat dengan susah payah. Kemampuanmu untuk duduk tenang dalam ketidaknyamanan sebuah kebenaran yang keras, untuk mengolahnya tanpa mengerut, untuk membiarkannya membentuk ulang dirimu, itu bukan kelemahan. Itu adalah mesin yang sunyi dan tak kenal lelah dari proses menjadi. Dengarkan retaknya. Itu bukan suaramu pecah. Itu adalah suaramu mengembang. Kecepatan tumbuhmu ditentukan oleh bagaimana kau mengolah umpan balik.